Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari pembahasan kita yang kemarin terkait SMK 3. Hari ini kita akan mempelajari terkait 5 dasar dalam penerapan SMK 3 itu sendiri. Nanti teman-teman akan belajar apa-apa saja prinsip atau dasar yang harus dipahami terkait penyusunan dokumen yang ada di dalam SMK 3 itu sendiri. Oke? Nah, sesuai dengan PP nomor 50 tahun 2012, di mana apa sih alasannya penerapan dari SMK 3 ini, apa saja dasar-dasarnya atau prinsip-prinsipnya. Nah, dalam PP ini menjelaskan bahwa 5 prinsip dasar yang harus dipenuhi oleh tempat kerja. Keseluruhan prinsip tersebut harus saling melengkapi antara satu dan lainnya. Jika ada atau jika terdapat satu saja dari kelima prinsip tadi yang tidak terpenuhi, maka sudah dapat dipastikan tempat kerja tersebut akan gagal menerapkan SMK 3 itu sendiri. Sehingga untuk teman-teman yang nanti memang diminta untuk menyusun SMK 3 di seluruh tempat kerja, harapannya bisa memenuhi dari dari kelima prinsip-prinsip itu. Oke. Lima prinsip itu apa saja teman-teman? Yang pertama itu adalah penetapan kebijakan K3. Yang kedua itu adalah perencanaan K3 itu sendiri. Ketiga itu pelaksanaan rencananya seperti apa, planningnya seperti apa. Keempat itu adalah pemantauan evaluasi kinerja K3. Nah, yang terakhir adalah peninjauan dan peningkatan kinerja SMK 3. Jadi setelah teman-teman nanti bikin dokumennya, tetapkan rencananya, lakukan rencana itu, ada masuk ke tahap itu peninjauan. Sejauh mana keberhasilan dari SMK 3 yang telah ditetapkan atau diimplementasikan. Jika memang bagus, lanjutkan. Jika kurang, tingkatkan. Seperti itu. Nah, kita pada minggu ini akan bahas tentang prinsip yang pertama dari kelima prinsip tadi, yaitu yang pertama adalah penetapan kebijakan K3. Apa sih kebijakan itu? Pasti teman-teman bertanya apa sih kebijakan itu. Yang pertama, kebijakan K3 merupakan seluruh rangkaian konsep, dasar perencanaan dan pelaksanaan komitmen pimpinan suatu organisasi perusahaan atau tempat kerja untuk menjamin keselamatan serta kesehatan pekerjanya. Seluruh personil yang ada di bawah kendalinya itu terjaga, bebas dari PHK, bebas dari kecelakaan akibat kerja, seperti itu. Yang kedua, kebijakan ini harus berisi tentang visi yang ingin dicapai oleh perusahaan itu. Apa target yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut, ya kan? Sehingga muncullah kebijakannya seperti apa. Oke. Selanjutnya, kebijakan yang efektif itu harus melewati proses konsultasi dengan pekerja sendiri. Nah, nanti ketika memang konsultasi sudah didapatkan hasil sedemikian rupa, maka harus disebarkan pada seluruh pekerja yang ada di bawah perusahaan tersebut untuk sekiranya bisa ditinjau ulang setelah ditetapkan. Seperti itu. Gunanya untuk mengefektifkan, mengoptimalkan dari kebijakan-kebijakan yang sudah diimplementasikan. Seperti itu. Nah, ada 3 unsur dalam penetapan kebijakan, yang mana 3 unsur dalam penetapan kebijakan ini tujuannya apa? Tujuannya tidak lain dan tidak bukan, yang diharapkan dari penerapan SMK 3 ini adalah yang paling utama untuk mencegah terjadi PHK dan kecelakaan akibat kerja, gitu. Sehingga nanti kalau dalam penyusunan dokumen SMK 3 itu, visi yang utama sekali, saya tekankan visi yang utama itu adalah kalian harus mencantumkan, mengusahakan atau bahasanya tujuan utama visi kami adalah untuk mencegah kecelakaan akibat kerja dan penyakit akibat kerja yang ada di tempat kerja. Seperti itu ya teman-teman, kalau dalam penyusunan kebijakan K3. Nah, bagaimana upaya perusahaan mematuhi peraturan K3 terkait K3 tersebut gitu kan? Yang pertama,
perusahaan itu harus membuat komitmen. Komitmen ini bukan hanya sekedar kata-kata yang harus kalian gaungkan setiap minggu atau setiap harinya, tetapi komitmen itu harus berdasarkan asas. Setiap hari diucapkan, setiap hari kalian safety induction kalian kasih tahu. Nah, harus kalian bikin bukti fisiknya. Bisa saja kalian cetak di poster atau di mana terus kalian pajang, seperti itu ya teman-teman. Nah, bagaimana upaya perusahaan dalam menjamin K3 yang berkelanjutan dan implementasi SMK3 itu yang harus menjadi komitmen dalam sebuah perusahaan. Tentunya itu tugas seluruh orang yang berada di bawah naungan tempat kerja tersebut, bukan hanya tanggung jawab orang ketiganya saja atau manajernya saja gitu, tapi semua orang, semua elemen pekerja yang ada di tempat kerja tersebut, seperti itu. Nah, yang terpenting, sebelum dokumen kebijakan ditandatangani oleh pimpinan puncak perusahaan, maksud di sini adalah pemilik dari perusahaan tersebut. Nah, kebijakan tersebut yang saya ingatkan kembali harus didiskusikan. Diskusi kepada siapa? Pertama adalah wakil pekerjanya sendiri, ya kan? Tentu pekerja-pekerja punya perwakilan gitu kan, atau leader seperti itu. Serikat pekerjanya, atau kalau memang dia belum punya serikat pekerja, diskusinya bersama tim P2K3, ya kan? Tim P2K3 perusahaan tersebut. Nah, apa yang didiskusikan tentunya terkait upaya kebijakan K3 yang akan dilaksanakan dan disebarluaskan di tempat kerja. Seperti apa yang diharapkan? Itu. Oke, alur penetapan kebijakan K3. Ya. Alur penetapan kebijakan K3 itu sebenarnya ada beberapa step. Saya ringkas, ya kan? Yang pertama adalah kita melakukan penyusunan kebijakan terlebih dahulu. Kita susun apa saja yang berisikan apa visi misi perusahaan dalam mewujudkan tempat kerja yang menjunjung tinggi nilai K3 seperti itu. Yang kedua, alurnya adalah penetapan kebijakan itu sendiri. Jadi memutuskan bahwa kebijakan ini siap disebarluaskan atas kesepakatan semua orang, bukan sepihak. Semua orang lapisan pekerja seperti itu. Selanjutnya adalah pelaksanaannya. Bisa dalam bentuk safety induction, saya bilang tadi, yang kita lakukan safety inductionnya setiap pagi atau setiap minggu, atau dalam bentuk poster kita tempel di depan tempat kerja, di depan perusahaan, atau di setiap ruang-ruang tempat kerja gitu kan. Nah, tujuannya adalah agar semua orang yang masuk ke ruangan tersebut atau masuk ke perusahaan tersebut bisa paham bahwasanya tempat kerja kami telah berkomitmen untuk menerapkan kebijakan dari SMK3 itu sendiri. Oke? Nah, selanjutnya itu adalah peninjauan ulang teman-teman. Alur terakhir dalam penetapan kebijakan K3 itu adalah peninjauan ulang. Itu berisikan penyesuaian kebijakan yang telah berjalan. Jika kurang, maka harus ditingkatkan. Nah, jika cukup, itu maka dilanjutkan, diteruskan gitu. Nah, review ini dilakukan setelah kebijakan itu minimal berjalan selama 1 tahun. Maka setelah berjalan 1 tahun, kebijakan tersebut wajib mengalami namanya peninjauan ulang. Seperti itu ya. Jika teman-teman sudah melakukan review atau peninjauan ulang, ini juga harus ada bukti teman-teman. Bisa buktinya seperti rapat, ditemukan ketidaksesuaian kebijakan, kalian lakukan rapat, nah itu jadi bukti. Risalah rapat, ada absensi, itu jadi bukti. Nah, oke teman-teman? Di luar dari kebijakan tadi, ada juga namanya kebijakan K3 khusus. Apa ini kebijakan K3 khusus? Seperti mana yang kita ketahui, kebijakan K3 khusus ini biasanya di setiap tempat kerja berbeda-beda, tergantung potensi bahaya yang ada di tempat kerja tersebut. Jadi seperti bagaimana usaha perusahaan tersebut dalam melaksanakan hierarki pengendalian risiko potensi bahayanya yang ada di perusahaan-perusahaan masing-masing perusahaan. Nah, tentu berbeda antara perusahaan A, B, dan C. Otomatis kebijakan K3-nya juga harus menyesuaikan dengan potensi resiko bahaya di masing-masing tempat kerja tersebut. Nah, berbeda dengan kebijakan K3 tadi, ini kebijakan khusus ini harus ditandatangani oleh pimpinan tertinggi di tempat kerja.
Berbeda kalau yang tadi ditandatangani oleh pemimpin puncaknya atau pemiliknya gitu. Nah, di sini yang ini adalah pemimpin tertinggi di tempat kerjanya. Jadi kalau kalian punya perusahaan, itu ada 4 perusahaan anak, nah, otomatis di 4 perusahaan anak ini harus memilih kebijakan ketiga yang berbeda. Gitu. Jadi harus mendapat tanda tangan dari 4 pemimpin yang berbeda. Seperti itu ya teman-teman, bukan pemimpin puncaknya. Oke? Nah, saya rasa cukup sampai sekian pengantar kebijakan ketiga, prinsip pengantar kebijakan ketiga yang saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat, bisa teman-teman pahami. Ingat, tadi ada 5 asas, kita akan bahas 4 asas selanjutnya itu, atau 4 prinsip lanjutannya itu di video-video berikutnya. Terima kasih teman-teman, salam safety.